Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Ahsanul Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kepribadian itu. Nah, dalam bahasa Inggris, kepribadian disebut dengan personality yang berasal dari kata Latin persona yang berarti topeng. Nah, kepribadian sendiri ialah sebuah satuan karakteristik yang dinamis dan teratur. Ini dimiliki oleh seseorang yang akan berpengaruh terhadap lingkungan, kesadaran, emosi, motivasi, dan perilaku mereka dalam berbagai situasi. Nah, jadi kepribadian itu sebuah karakteristik ya yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya kepribadiannya itu akan berpengaruh terhadap lingkungannya sendiri, kesadaran, emosi, motivasi, dan perilaku mereka dalam berbagai situasi. Nah, secara umum, kepribadian seseorang merujuk pada bagaimana mereka tampil dan memberikan kesan bagi orang lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi kepribadian secara umum bersifat lemah. Sebab apa? Sebab mereka hanya menilai perilaku seseorang yang diamati saja dan tidak menganggap bahwa mungkin ciri-ciri tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Nah, secara umum sendiri kepribadian itu memberikan kesan bagi orang lain. Sebab apa? Sebab mereka hanya menilai perilaku seseorang bisa diamati saja dan tidak menganggap bahwa mungkin ciri-ciri tersebut akan berubah. Jadi ciri-ciri tersebut tuh akan berubah seiring berjalannya waktu. Nah, di sini saya akan ada 3 ciri-ciri kepribadian manusia digolongkan ke dalam 3 kepribadian dasar. Yang pertama yaitu introvert. Introvert yaitu ciri-cirinya penyendiri, pemikir, pendiam, pemalu, sulit bergaul, lebih suka bekerja sendiri, suka berimajinasi, lebih suka diam, cenderung lebih hati-hati, dan suka kegiatan tenang. Jadi ciri-ciri introvert itu suka menyendiri dan lebih suka kegiatan yang tenang. Seperti apa? Seperti membaca, menulis. Nah, yang kedua ada extrovert. Extrovert itu kebalikannya dari ciri-ciri introvert, yaitu aktif, percaya diri, terbuka, suka berkumpul, ataupun suka dengan keramaian, cenderung lebih mudah bergaul, suka berbicara terlebih dahulu, dan berpikir, lebih suka didengarkan dan bukan mendengarkan cerita orang lain. Itu ciri-ciri dari extrovert. Nah, yang ketiga ada ambivert. Nah, apa sih ciri-ciri ambivert? Nah, biasanya ciri-ciri ambivert itu kepribadian yang merupakan yang dapat berubah-ubah gitu loh. Bergantung pada situasi atau mood di suatu waktu, seseorang bisa menjadi introvert atau extrovert. Jadi, ciri-ciri ambivert itu kadang-kadang bisa jadi extrovert, kadang-kadang juga bisa jadi introvert. Berarti bisa jadi keduanya. Nah, yang selanjutnya ada kalau tadi kan ciri kepribadian dasar. Nah, sekarang ada ciri-ciri kepribadian. Nah, ciri-ciri kepribadian itu ada 2. Yang pertama, ciri-ciri kepribadian sehat. Yang kedua ada kepribadian yang tidak sehat. Nah, kepribadian sehat yaitu dapat menilai dirinya sendiri secara realistik maupun menilai diri sendiri apa adanya dan jujur tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, bahkan keterampilan dan sebagainya. Nah, kepribadian sehat itu dia sukanya berpikir dirinya sendiri secara realistik, mampu menilai diri sendiri apa adanya. Nah, itu kepribadian yang sehat. Yang kedua ada kepribadian yang tidak sehat. Nah, yang kepribadian tidak sehat itu biasanya disebabkan itu mudah marah, suka berbohong dan menjadikan kebiasaan, senang mengkritik dan biasanya itu sulit untuk tidur. Nah, jadi kepribadian tidak sehat itu dapat digolongkan sifat-sifat orang yang suka marah, yang suka berbohong ya, itu masuknya ke kepribadian yang tidak sehat. Baik, cukup sekian itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Materi akan dilanjutkan oleh Mbak Anika Al-Badi. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mbak Vika yang sudah menyampaikan materi sebelumnya. Sekarang saya akan menyampaikan materi mengenai struktur kepribadian. Struktur adalah komposisi pengaturan bagian-bagian komponen dan susunan suatu kompleks keseluruhan. James B. Chaplin mendefinisikan struktur dengan suatu organisasi permanen, pola, atau kumpulan unsur-unsur yang bersifat relatif stabil, menetap, dan abadi. Para psikolog menggunakan istilah ini untuk menunjukkan pada proses-proses yang memiliki stabilitas. Struktur kepribadian memiliki arti ingrasi dari sifat-sifat dan sistem-sistem yang menyusun kepribadian, atau lebih tepatnya, aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil, menetap, dan abadi, serta merupakan unsur-unsur pokok pembentukan tingkah laku individu. Pada pengertian tersebut, menunjukkan 3 elemen pokok. Yang pertama, struktur kepribadian adalah suatu komponen yang mesti ada dalam setiap pribadi, yang menentukan konsep kepribadian sebenarnya. Kedua, eksistensi struktur dalam kepribadian manusia memiliki ciri relatif stabil, menetap, dan abadi. Maksud dari ciri ini adalah bahwa secara proses psikologis aspek-aspek yang terdapat dalam kepribadian itu memiliki natur menetap sesuai dengan irama dan pola perkembangannya. Secara potensial, masing-masing aspek kepribadian ini menetap dan tidak ada perubahan. Tapi secara aktual, aspek-aspek ini berubah sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Pola seperti ini merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketiga, kepribadian seseorang merupakan wujud konkret dan aktualisasi dari proses integrasi sistem-sistem atau aspek-aspek struktur. Kepribadian adalah bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah belah dalam fungsi-fungsi. Memahami kepribadian berarti memahami aku, diri self, atau memahami manusia seutuhnya, yaitu memahami diri sendiri. Pemahaman kepribadian sangat dipengaruhi oleh paradigma yang menjadi acuan dalam pengembangan teori psikologi kepribadian. Para ahli kepribadian memiliki paradigma masing-masing yang dapat mempengaruhi pola pikirnya tentang kepribadian manusia secara sistemik. Teori-teori kepribadian ini dapat dikelompokkan pada 4 paradigma yang menjadi acuan dasar. Adapun paradigma yang paling banyak berkembang di masyarakat adalah paradigma psikoanalisis. Dengan teori psikoanalisis klasik yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud merumuskan sistem kepribadian menjadi 3 sistem. Ketiga sistem ini dinamai id, ego, dan superego. Dalam diri orang yang memiliki jiwa yang sehat, ketiga sistem itu bekerja dalam susunan yang harmonis. Segala bentuk tujuan dan segala gerak-geriknya selalu memenuhi keperluan dan keinginan manusia yang pokok. Sebaliknya, kalau ketiga sistem itu bekerja secara bertentangan satu sama lainnya, maka orang tersebut dinamainya sebagai orang yang tak dapat menyesuaikan diri. Individu menjadi tidak puas dengan dirinya dan lingkungannya. Dengan kata lain, efisiensinya menjadi berkurang. Dalam teori Sigmund Freud, elemen pendukung struktur kepribadian manusia adalah yang pertama yaitu id, das es. Id adalah sistem kepribadian yang asli dan dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologis yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id berada dalam daerah unconscious dan beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Id tidak mampu menilai atau membedakan benar salah dan tidak tahu moral. Yang kedua ada ego. That's it. Ego merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan dorongan id ke keadaan yang nyata.
Freud menamakan misi yang diemban oleh ego sebagai prinsip kenyataan, objective or reality principle. Segala bentuk dorongan naluri dasar dari id hanya dapat direalisasi dalam bentuk nyata melalui bantuan ego. Yang ketiga ada superego, das Obereit. Suatu sistem yang memiliki unsur moral dan keadilan, maka sebagian besar superego mewakili alam ideal. Tujuan superego adalah membawa individu ke arah kesempurnaan sesuai dengan pertimbangan keadilan dan moral. Superego merupakan kode model seseorang dan berfungsi pula sebagai pengawas tindakan yang dilakukan oleh ego. Jika tindakan itu sesuai dengan pertimbangan moral dan keadilan, maka ego mendapat ganjaran berupa rasa puas dan senang. Sebaliknya, jika bertentangan, maka ego menerima hukuman berupa rasa gelisah dan cemas. Superego mempunyai dua anak sistem, yaitu ego ideal dan hati nurani. Timbulnya superego ini bersumber dari suara hati, conscience, sehingga fungsinya yaitu merintangi impuls-impuls id, terutama impuls-impuls seksual dan agresif yang aktualisasinya sangat ditentang masyarakat. Kemudian, mendorong ego untuk lebih mengejar hal-hal yang moralitas daripada realistik. Selanjutnya, mengejar kesempurnaan. Jadi, superego menentang ukuran baik buruk id ataupun ego, dan membuat dunia menuntut gambarannya sendiri yang tidak rasional, bahkan menunda dan merintangi pemuasan insting. Nah, secara singkat, id merupakan kebutuhan atau dorongan-dorongan yang berasal dari alam bawah sadar manusia. Selanjutnya ada ego yang merupakan cara untuk membentuk keinginan-keinginan tersebut menjadi suatu perilaku. Yang ketiga yaitu superego yang berperan penting sebagai rambu-rambu untuk mengetahui apakah perilaku yang kita lakukan itu sudah benar atau salah. Superego ini berasal dari pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Bila ketiga struktur kepribadian ini berjalan dengan harmonis, maka dapat dikatakan bahwa kita mempunyai kepribadian yang sehat. Namun sebaliknya, bila tidak berjalan dengan harmonis dan bertentangan satu sama lain, bisa dikatakan bahwa kepribadian kita tidaklah sehat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Ananta Muhammad Hanafi. Saya Ananta Muhammad Hanafi, NIM 21106011124, ingin melanjutkan materi terkait dengan dinamika kepribadian menurut perspektif Islam. Nah, berbicara mengenai dinamika, tentunya sistem dari dinamika itu sendiri ada kalanya naik, ada kalanya turun, sesuai dengan kondisi dan suasana hati pada saat kita melakukan sebuah aktivitas. Namun dalam perspektif Islam, dinamika kepribadian sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kepribadian awal amarah atau nafsu amarah, nafsu al-amarah. Nah, nafsu atau kepribadian amarah sendiri merupakan sebuah kepribadian yang lebih cenderung pada tabiat jasad dan mengejar prinsip-prinsip kenikmatan atau sering dikatakan sebagai pleasure principle, yang mana pada kepribadian ini mendominasi peran kalbu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah sesuai dengan naluri primitifnya. Sehingga pada kepribadian amarah ini merupakan tempat dan sumber kejelekan dari tingkah laku manusia yang tercela. Jadi intinya kepribadian amarah merupakan sebuah sumber dari tingkah laku seorang manusia yang tercela, dan apabila seseorang mempunyai kepribadian amarah ini, bisa dikatakan orang itu tidak lagi memiliki identitas manusia sebab sifat-sifat humanitasnya telah hilang. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian lawamah atau nafsu al-lawamah, di mana kepribadian lawamah ini merupakan sebuah kepribadian yang telah memperoleh cahaya kalbu, lalu ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangan antara dua hal. Dalam hal ini upaya yaitu kadang-kadang tumbuh perbuatan yang buruk yang disebutkan oleh watak gelapnya, namun kemudian diingatkan oleh nur ilahi sehingga ingin mencela perbuatannya dan selanjutnya ia bertaubat dan beristighfar. Nah, pada kepribadian lawamah ini sering sekali terjadi dalam koridor manusia atau dalam
kepribadian aktivitas sehari-hari manusia, dimana pada kepribadian lawamah intinya ketika seseorang ingin melakukan sifat tercela, ketika seseorang ingin melakukan sifat buruk atau sifat negatif, kemudian dalam diri seseorang itu muncul atau timbul rasa bahwasanya dia sadar ingin melakukan sifat atau sikap yang negatif, dan akhirnya dia bertaubat dan beristighfar. Itu merupakan salah satu kepribadian lawamah yang mana bisa dikatakan ketika ingin melakukan sesuatu yang buruk namun tidak jadi karena dorongan yang baik dari hati atau kalbu seorang manusia. Nah, yang ketiga ada yang namanya kepribadian mutmainah. Dalam kepribadian mutmainah ini merupakan sebuah kepribadian yang telah diberi kesempurnaan nur kalbu atau cahaya kalbu sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Dan pada kepribadian ini selalu berorientasi pada komponen kalbu untuk mendapatkan kesucian dan menghilangkan segala kotoran dalam hati, sehingga seseorang yang memiliki kecenderungan mutmainah akan menjadi pribadi yang lebih tenang, akan menjadi pribadi yang jauh lebih positif lagi karena mampu merasakan mutmainah dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai komponen yang bernatur ilahiyah, qalbu selalu cenderung pada ketenangan dalam beribadah, kemudian mencintai, bertaubat, bertawakal, dan mencari ridho Allah, yang mana orientasinya merupakan kepribadian dari teosentris sesuai dengan Al-Quran Surah An-Naziyah ayat 41-44. Dalam kepribadian mutmainah ini merupakan kepribadian atas dasar atau supra kesadaran manusia dengan orientasi kepribadian teosentris. Jadi segala hal yang berkaitan dengan teologi atau teosentris, ketuhanan yang mana selalu mengajak kita kepada hal yang positif, itu bisa dikatakan sebagian kepribadian dari mutmainah. Nah, itu merupakan 3 hal dalam perspektif Islam atau 3 pandangan dinamika kepribadian menurut perspektif Islam. Kemudian ada faktor-faktor yang membentuk kepribadian, yaitu ada 3 aliran, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, dan aliran konvergensi. Karena tentunya dalam membentuk atau terbentuknya sebuah dinamika kepribadian ada faktor-faktor yang mendukung dan membentuknya. Yang pertama yaitu aliran empirisme atau sering dikatakan sebagai environmentalisme, yaitu sebuah aliran yang menitik beratkan pandangan manusia pada lingkungan sebagai penyebab timbulnya tingkah laku. Nah, pada aliran empirisme ini berpandangan bahwasanya sebuah tingkah laku ini ada perannya sendiri dari lingkungan yang bisa menyebabkan atau menimbulkan sebuah tingkah laku, atau bisa dikatakan lingkungan itu merupakan salah satu penyebab dari tingkah laku seseorang. Itu merupakan aliran empirisme. Yang kedua yaitu aliran nativisme, merupakan suatu aliran yang menitik beratkan pandangannya pada peranan sifat bawaan dan keturunan sebagai penentu tingkah laku seseorang. Nah, pada aliran nativisme ini berpandangan bahwasanya tingkah laku seseorang itu dikarenakan karena keturunan atau dari gen orang itu tersendiri. Kemudian yang ketiga yaitu aliran konvergensi, merupakan sebuah aliran yang menggabungkan antara 2 aliran, yaitu aliran empirisme dan aliran nativisme. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.